Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Dwi Nur Hasanah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2017 Universitas Jenderal Sudirman. Ya, sebelum memulai pelajaran ya, saya ingin menanyakan kabar dulu nih. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pertumbuhan ekonomi, di mana saya akan sedikit membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, teori-teori pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang nantinya saya mengharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami apa itu pengertian ekonomi, dan kalian dapat mendeskripsikan teori-teori pertumbuhan ekonomi, serta dapat mengukur bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ya, jadi gini teman-teman. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua kita akan membahas tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama nih, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pasti sudah pada gak asing kan dengan nama pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu adalah suatu kejadian yang memungkinkan adanya kenaikan produk domestik bruto pada suatu negara atau suatu daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dikatakan meningkat apabila persentase PDB pada suatu periode mengalami kenaikan daripada periode sebelumnya. Jadi, jika persentase PDB pada periode sekarang lebih baik dari periode tahun lalu, maka tahun ini dapat dikatakan meningkat. Nah, kita beralih yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori dari klasik, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi Sumter. Yang ketiga, ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dan yang keempat, ada teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Nah, yang pertama ya teman-teman, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dari teori pertumbuhan ini, menurut para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor yang pertama itu ada besarnya barang dan modal. Yang kedua ada faktor pertumbuhan penduduk. Yang ketiga ada faktor luas tanah dan kekayaan alam. Dan yang keempat ada faktor penerapan teknologi. Nah, dari keempat faktor tersebut, para ahli teori ekonomi klasik menitik beratkan pada pertumbuhan penduduk, karena dengan asumsi penerapan teknologi dan luas tanah itu tetap. Nah, itu tadi dia teori pertumbuhan ekonomi dari klasik. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke teori pertumbuhan ekonomi dari Sumter. Menurut Sumter itu, pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh apabila peranan pengusaha dan wirausahawan dalam suatu negara. Nah, jadi peranan pengusaha ini sangat berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi, karena para pengusaha tersebut akan memunculkan inovasi-inovasi untuk mendapatkan hasil yang baru sehingga dapat meningkatkan keuntungan mereka. Nah, apabila inovasi ini banyak dilakukan, maka akan memunculkan modal yang akan menjadikan investasi pada perusahaannya. Nah, apabila investasinya ini meningkat, maka pendapatan nasional pun akan meningkat. Nah, jika pendapatan nasional meningkat, akan diikuti pula konsumsi masyarakat pun akan meningkat. Nah, apabila konsumsi masyarakat meningkat, maka akan diikuti dengan produksi yang diproduksi oleh pengusaha pun akan meningkat. Jadi daya beli masyarakat pun akan meningkat, dan pengusaha akan tetap terus menjalankan produksinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Nah, itu tadi dia
dari teori pertumbuhan Skamter yang mengatakan peranan wirausahawan sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga yang akan kita bahas. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga ini adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, di mana ada dua tokoh dalam teori pertumbuhan ini. Ada Harold Domar dan ada Solow. Nah, teori pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar, menurut analisis dari Harold Domar, ada 4 faktor pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih? Ya, yang pertama itu ada besarnya barang modal yang digunakan secara penuh. Nah, yang kedua itu ada besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan nasional. Nah, ketiga, perbandingan antara modal dengan hasil produksi. Dan yang keempat ada perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor. Nah, itu tadi dia menurut teori pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar. Nah, selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi dari neoklasik juga, yaitu dari Solow. Nah, menurut teori pertumbuhan ekonomi dari Solow, berdasarkan analisisnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk, yang kedua ada pertumbuhan modal, dan yang ketiga ada pertumbuhan teknologi. Nah, itu tadi dia teori pertumbuhan ekonomi menurut neoklasik. Dari siapa saja? Ya, dari Harold Domar dan dari Solow. Nah, selanjutnya itu ada teori pertumbuhan ekonomi yang keempat nih. Nah, dari yang keempat ini ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Nah, menurut Rostow ada 4 tahap teori pertumbuhan ekonomi, yaitu tahap perekonomian tradisional, yang kedua perekonomian transisi, yang ketiga perekonomian lepas landas, dan yang keempat ada perekonomian menuju kedewasaan. Nah, yang pertama itu ada perekonomian tradisional. Menurut Rostow, ciri-cirinya perekonomian tradisional itu ada teknologi masih sangat sederhana yang digunakan untuk produksi. Teknologinya itu masih sangat sederhana pada tahap tradisional. Nah, yang kedua itu ada produksi yang dibutuhkan masih sangat rendah. Jadi pada saat perekonomian masih tradisional, produksi yang dibutuhkan hanya untuk keperluan dan kebutuhannya sendiri. Nah, yang ketiga itu ada kegiatan produksi yang dilakukan masih secara tradisional. Nah, itu tadi tentang tahap perekonomian tradisional. Dan yang selanjutnya itu ada tahap perekonomian transisi. Nah, dalam perekonomian transisi ini juga ada 3 ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu yaitu sudah ada pemikiran pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi pada perekonomian ini sudah ada pemikiran-pemikiran pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perubahan nilai-nilai dan struktur kelembagaan. Jadi pada masa transisi ini masyarakat sudah mulai mengembangkan struktur kelembagaan. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya itu mulai menciptakan kerangka perekonomian yang kokoh. Nah, pada saat transisi ini masyarakat telah berkembang pemikirannya untuk menciptakan perekonomian yang kokoh. Nah, selanjutnya ada tahap perekonomian lepas landas. Pada tahap ini terdapat 4 ciri-ciri. Ciri-cirinya itu yaitu kegiatan ekonomi sudah dilakukan secara terus-menerus. Nah, sudah menjadi rutinitas masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ciri-cirinya kondisi yang membuat struktur lembaga berfungsi. Jadi pada saat perekonomian ini kelembagaan tersebut sudah berfungsi strukturnya. Nah, selanjutnya itu ada
nilai investasi yang meningkat karena sudah semakin banyaknya pengusaha-pengusaha yang mengembangkan usahanya, jadi investasi pun akan meningkat. Nah, selanjutnya itu sudah adanya kestabilan di bidang politik dan sosial. Jadi pada masa ini antara kepentingan bidang politik dengan sosial itu sudah stabil. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada tahap perekonomian menuju kedewasaan. Nah, perekonomian menuju kedewasaan itu seperti sekarang ini. Contohnya, nah pada perekonomian menuju kedewasaan, ciri-cirinya itu ada tenaga kerja terlibat secara langsung pada proses produksi. Nah, jadi tenaga kerja tersebut sudah menjadi rutinitasnya untuk memproduksi barang secara langsung. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya ada berkurangnya peranan dari sektor pertanian dan dominan dari sektor industri. Nah, pada saat ekonomi sudah menuju kedewasaan, sektor pertanian itu sudah tidak banyak lagi dikembangkan dan lebih banyak yang mengembangkan sektor industri, seperti contohnya di perkotaan. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya ada perubahan dalam struktur organisasi. Jadi sudah semakin banyaknya pemikiran-pemikiran tentang struktur organisasi, maka pengusaha pun akan menciptakan struktur organisasi yang lebih mendukung pada perekonomian di masa yang sekarang. Nah, selanjutnya ciri-cirinya itu adanya kesadaran untuk memelihara lingkungan dan melestarikan lingkungan. Nah, karena makin banyaknya pengusaha-pengusaha dan pabrik-pabrik yang sudah berkembang, jadi mereka akan sadar akan ekosistem lingkungan yang terganggu. Jadi mereka pun mencarikan solusi-solusi untuk melestarikan lingkungan tersebut dan supaya perekonomian tersebut tidak mengganggu kelestarian lingkungan di alam semesta ini. Jadi itu dia dari ciri-ciri perekonomian menuju kedewasaan seperti yang ada sekarang ini. Nah, itu tadi dia pembahasan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi dari 4 bahasan. Ada siapa aja yang pertama? Ya, ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, ada teori pertumbuhan ekonomi Sumter, yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan yang keempat ada teori pertumbuhan ekonomi dari Rostow. Nah, selanjutnya ada pembahasan kita yang terakhir nih, yaitu bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, suatu perekonomian itu dikatakan meningkat apabila jumlah produksi barang dan jasanya juga meningkat, maka akan terjadi peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, namun dalam keadaan aslinya amat sulit untuk menentukan dan mencatat jumlah barang atau jasa yang meningkat. Maka dari itu diperlukan jumlah satuan moneter atau uang untuk menghitung bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, angka ini digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai PDB yang diperoleh pada periode tertentu. Ya, itu dia ya. Nah, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, nih ya, singkatnya yang sederhana itu adalah dengan membandingkan periode tahun yang satu atau tahun dasar dengan PDB pada periode yang akan dihitung. Nah, singkatnya rumusnya seperti ini ya. Nah, di situ kan ada PDB tahun ini dikurang dengan PDB tahun lalu dibagi PDB tahun lalu dikali 100%, maka akan didapatkan hasilnya, yaitu hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi, angka persentase kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, berikut ada contoh soalnya ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama.
Nah, coba kerjakan contoh soal berikut. PDB tahun 2012 sebesar 800 triliun dan PDB tahun 2013 sebesar 900 triliun. Maka, besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah. Coba kerjakan dahulu ya teman-teman. Bagaimana nih? Sudah pada dapat hasilnya belum? Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Kira-kira jawabannya gimana? Ada yang benar atau ada yang salah? Tidak. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tadi dia bagaimana contoh soal cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Nah, kira-kira gimana dari jawaban teman-teman? Ada yang benar atau ada yang salah? Ya, semoga kalian semua menjawab dengan tepat dan benar ya. Nah, sudah kita akhiri pertemuan kita kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dwi Nur Hasanah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNSUD, mengucapkan selamat belajar.